Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bu Linda akan menemani kalian belajar matematika di rumah. Semangat ya! Pada video kali ini kita akan membahas tentang teorema Pythagoras, yaitu bagaimana menggunakan teorema Pythagoras untuk menentukan jenis segitiga, apakah itu siku-siku, lancip, ataukah tumpul. Kemudian membahas mengenai triple Pythagoras dan segitiga siku-siku khusus. So, simak videonya sampai habis ya. Selamat belajar! Kita ingat kembali tentang teorema Pythagoras yang berlaku pada segitiga siku-siku. Sisi C di sini disebut dengan sisi hipotenusa. Sisi hipotenusa adalah sisi yang berada di depan sudut siku-siku dan merupakan sisi yang terpanjang. Nah, masih ingat kan bunyi teorema Pythagoras? Kuadrat panjang sisi hipotenusa suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat dari panjang sisi-sisi lainnya. Nah, di sini ini adalah sisi hipotenusa. Kuadrat panjang sisi hipotenusa ini, C kuadrat, sama dengan jumlah kuadrat dari panjang sisi-sisi yang lainnya. Sisi yang lainnya di sini sisi A dan B. Berarti A kuadrat ditambah B kuadrat. Bisa kita tuliskan rumus Pythagorasnya. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C ini sisi hipotenusa, sisi yang terpanjang. Bagaimana kalau mencari panjang A? Maka A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, untuk menentukan B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Jadi kalau menentukan sisi hipotenusa, itu rumusnya ditambah jumlah kuadrat dari sisi yang lainnya, panjang sisi yang lainnya. Kalau mencari panjang sisi yang lainnya, maka kuadrat sisi hipotenusa itu dikurangi kuadrat sisi yang lainnya. Nah, selanjutnya kita gunakan teorema Pythagoras tersebut untuk menentukan jenis segitiga. Apakah segitiga tersebut termasuk segitiga lancip, segitiga siku-siku, ataukah segitiga tumpul? Nah, untuk segitiga ABC dengan panjang sisi-sisinya A, B, C, dan C merupakan sisi terpanjang, maka yang pertama, jika C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga ABC merupakan segitiga siku-siku. Jika C kuadrat lebih kecil daripada A kuadrat ditambah B kuadrat, maka jenis segitiga ABC merupakan segitiga lancip. Dan yang ketiga, jika C kuadrat lebih besar dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka jenis segitiga ABC merupakan segitiga tumpul di sudut C. Oke, paham ya? Selanjutnya kita gunakan konsep tersebut untuk mengerjakan soal berikut. Tentukan jenis segitiga dengan panjang sisi-sisi berikut ini. Apakah lancip, tumpul, ataukah siku-siku? Penyelesaiannya untuk yang A, langkah pertama, kita lihat sisi yang terpanjang. Dari ketiga sisi yang diberikan ini, sisi segitiga ini, yang terpanjang adalah 26. Sisi-sisi yang lainnya 25 dan 7. Maka kita gunakan rumus Pythagoras C kuadrat
C-nya yang terpanjang kan tadi, berarti 26 yang terpanjang 26 kuadrat. Kita lihat apakah sama dengan, apakah lebih kecil atau lebih besar dari jumlah kuadrat sisi yang lainnya. Berarti di sini 25 kuadrat ditambah dengan 7 kuadrat. Kita hitung 26 kuadrat 676. 25 kuadrat 625, 7 kuadrat 49. Lalu kita hitung 625 ditambah 49, 674. Kita bandingkan 676 ini lebih besar daripada 674. Jadi segitiga tersebut jenisnya adalah segitiga tumpul. Paham ya? Untuk soal yang B, kita lihat sisi yang terpanjang adalah 17. Maka di sini 17 kuadrat, kita periksa apakah 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat ini hasilnya sama atau lebih kecil atau lebih besar. 17 kuadrat 289, 15 kuadrat 225, 8 kuadrat 64. Kalau kita jumlahkan 225 tambah 64, 289. Sama. Jadi hasilnya sama, berarti ini C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Jika sama dengan, maka segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku. Untuk soal yang C, sisi yang terpanjang. Jadi, langkah pertama sisi yang terpanjang dulu kan ya, yaitu 25. Taruhlah di depan 25 kuadrat, kemudian sisi yang lainnya 10 dan 24. Ini 10 kuadrat ditambah 24 kuadrat, kemudian kita lakukan perhitungan 25 kuadrat 625. 10 kuadrat 100. 24 kuadrat 576. Nah, jika dijumlahkan 676. Di sini 625 berarti lebih kecil dari 676. Maka segitiga ini merupakan jenis segitiga lancip. Oke. Selanjutnya, kita akan membahas materi tentang triple Pitagoras. Apa itu triple Pitagoras? Triple Pitagoras adalah kelompok 3 bilangan yang memenuhi teorema Pitagoras, yaitu kuadrat bilangan terbesar atau terpanjang ya, sama dengan jumlah kuadrat 2 bilangan lainnya. Nah, misalkan A, B, C merupakan triple Pitagoras dan C ini merupakan bilangan yang terbesar, maka berlaku C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, dengan mengenali triple Pitagoras ini akan memudahkan kita dalam menyelesaikan banyak soal yang melibatkan segitiga siku-siku. Jadi, contohnya, apakah 3, 4, 5 merupakan triple Pitagoras? Cara memeriksanya dengan menggunakan rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ingat, C adalah bilangan terbesar. Dari bilangan 3, 4, dan 5, bilangan yang terbesar ini yang mana? Nah, bilangan yang terbesar adalah 5. Maka kita periksa 5 kuadrat ini sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 5 kuadrat 25 sama dengan 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16. 9 tambah 16 hasilnya adalah 25. Sama kan? Jadi karena ini bernilai benar, karena 5 kuadrat sama dengan 3 kuadrat tambah 4 kuadrat,
maka 3, 4, dan 5 ini merupakan triple Pythagoras. Contoh selanjutnya, periksalah apakah 5, 12, 13 merupakan triple Pythagoras. Bilangan yang terbesar adalah 13. Maka 13 kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 13 kuadrat 169, 5 kuadrat 25, dan 12 kuadrat 144. 25 ditambah 144 adalah 169, sama dengan 169. Sama ya ruas kiri dan ruas kanan, berarti ini bernilai benar. Nah, karena 13 kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat, maka 5, 12, dan 13 ini merupakan triple Pythagoras. Contoh lagi, apakah 6, 8, 12 ini merupakan triple Pythagoras? Kita lihat dari bilangan yang terbesar, yaitu 12. Maka 12 kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 12 kuadrat 144. 6 kuadrat 36, 8 kuadrat 64. 36 ditambah 64, 100. Nah, apakah 144 itu sama dengan 100? Salah ya, karena ini bernilai salah. 12 kuadrat. Yang benar kan 12 kuadrat itu tidak sama dengan 6 kuadrat tambah 8 kuadrat. Maka 6, 8, dan 12 ini bukan triple Pythagoras. Paham ya? Nah, banyak kelompok bilangan yang merupakan triple Pythagoras. Ini dalam tabel ini ada beberapa kelompok bilangan yang merupakan triple Pythagoras. Kelompok bilangan yang paling atas sendiri ini seperti 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, dan seterusnya. Ini berlaku kelipatannya. Jadi, kelipatan dari bilangan yang atas di sini itu juga merupakan triple Pythagoras. Contohnya misalnya ini kelipatannya 3, 4, 5 ini saya kalikan 2 ya. Jadi 6, 8, 10. 3 kali 2 kan 6, 4 kali 2 8, 5 kali 2 10. Jadi bilangan yang hasil perkalian 2 dari 3, 4, 5 triple Pythagoras yang atas itu juga merupakan triple Pythagoras. Jadi ini 6, 8, 10. Kalau dikalikan 3 yang atas ini 9, 12, 15. Ini juga triple Pythagoras. Ini kalau dikalikan 4, 12, 16, 20. Dan seterusnya. Demikian juga pada kelompok bilangan 5, 12, 13. Ini juga termasuk kelipatannya. Jika dikalikan 2 kan menjadi 10, 24, 26. Jika dikalikan 3 menjadi 5 kali 3, 15, 12 kali 3, 36, 13 kali 3, 39. 15, 36, dan 39 ini termasuk triple Pythagoras. Nah, demikian juga untuk kolom-kolom yang sebelah sini. Sama ya. Dan seterusnya. Nah, salah satu contoh pemakaiannya misalnya ada soal pilihan ganda seperti ini. Menghitung nilai B. Nah, ini kan hipotenusanya adalah 17. Sisi yang terpanjang adalah 17. 17, 8, dan B. Kalau kita hafal, tigaan atau triple Pythagorasnya adalah 8, 15, dan 17. Ini 8, 15, dan 17. Berarti ini 8, ini B ini pasti 15. Dan ini adalah 17. Nah, ini tanpa menghitung karena kita sudah tahu, hafal mengenai bilangan-bilangan yang termasuk triple Pythagoras, maka ya lebih mempermudah dan mempercepat perhitungan kan kalau kita sudah hafal triple Pythagoras. Tapi kalau tidak hafal ya kita harus menghitung dengan teorema Pythagoras. Oke? Contoh lagi misalnya yang ini
Nah, yang ini angkanya 15, 8, dan ini tidak diketahui. Apakah ini B-nya adalah 17? Kan 8, 15, 17 itu triple Pitagoras. Ini kan segitiga siku-siku. Apakah benar B ini jawabannya 17? Nah, salah ya. Ternyata B ini jawabannya bukan 17. Karena 17 ini di sini kan yang sisi terbesar, bilangan terbesar. Maka di sini adalah sisi yang terpanjang, seharusnya 17-nya di sini. Karena ini posisi 17-nya itu tidak di hipotenusa, maka ini tidak bisa menggunakan triple Pitagoras karena ini bilangannya ada 15 dan 8. Lalu kita gunakan ini 17. Tidak boleh asal seperti itu ya. Jadi harus dilihat sisi yang terpanjangnya mana. Yang terbesar adalah yang terpanjang ini. Jadi untuk menghitung nilai B ini ya tetap kita menggunakan rumus teorema Pitagoras. Kalau mencari sisi B, sisi yang lain ini kan berarti 15 kuadrat dikurangi 8 kuadrat. Jadi menghitung biasa menggunakan rumus Pitagoras. Ya, hati-hati juga untuk triple Pitagoras penggunaannya harus diperhatikan mana sisi yang terpanjang yang merupakan sisi hipotenusa. Seperti itu ya. Selanjutnya kita lanjutkan pada pembahasan segitiga siku-siku khusus. Ini terdiri dari segitiga siku-siku sama kaki. Nah, ini gambarnya segitiga siku-siku sama kaki, ini sudutnya 90 derajat. Nah, ingat jumlah ketiga sudut dalam segitiga ini adalah 180. Nah, karena ini sama kaki, berarti ini sisinya kan sama panjang, maka sudut ini yang di bawah kakinya itu sama besar kan? Berarti besar sudut A dan sudut C adalah 45 derajat masing-masing. Jika sudut ini kita totalkan, ketiga sudut ini kita jumlahkan, maka totalnya adalah 180 derajat. Nah, ini memiliki perbandingan untuk sisi AB ini perbandingannya 1, sisi BC perbandingannya 1, sisi AC akar 2. Jadi ini hipotenusa kan jumlah kuadratnya ini ya, 1 kuadrat tambah 1 kuadrat kan 2. 2 di akar. Jadinya akar 2. Jadi kita tuliskan perbandingan sisi AB dibanding BC dibanding AC sama dengan 1 dibanding 1 dibanding akar 2. Nah, ini nanti rumus perbandingan ini digunakan untuk menghitung panjang sisi yang belum diketahui pada segitiga siku-siku khusus. Berikutnya, segitiga siku-siku khusus lainnya adalah segitiga siku-siku dengan sudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, ini yang 90 derajat. Kemudian ini yang lancip ini 30 derajat dan yang ini 60 derajat. Perbandingannya, nah sisi yang di depan sudut 30 derajat diingat itu perbandingannya 1. Sisi yang di depan 60 derajat lebih besar ya, akar 3. Sisi di depan 90 derajat lebih besar lagi 2. Saya ulangi, nilai yang di depan sudut 30 derajat ini paling kecil, sudutnya kecil kan? Jadi nilainya kecil 1 gitu cara ngingatnya ya. Ini kalau sudut 60 derajat ini akar 3. Akar ada akarnya ya, akar 3. Kemudian ini yang di depan sudut 90 derajat yang paling besar itu 2. Oke. Nah, berarti bisa kita tuliskan AB dibanding BC dibanding AC sama dengan 1 dibanding akar 3 dibanding 2. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh soal. Suatu segitiga KLM siku-siku di L.
Jika besar sudut K adalah 45 derajat dan panjang sisi LM sama dengan 3 cm, maka berapakah panjang sisi KL dan KM? Nah, karena belum ada gambarnya, kita untuk mempermudah, maka kita gambar. Nah, segitiga KLM, siku-siku, ini siku-siku di sini, di L, berarti kita kasih huruf L di sini. Berarti yang lainnya ini bisa K, bisa M. Nah, besar sudut K adalah 45 derajat. Dan panjang sisi LM itu 3 cm. Nah, ini kalau sudutnya ini 45 derajat, berarti yang ini pasti 45 derajat. Karena jumlah sudut dalam segitiga itu totalnya ketiganya adalah 180 derajat. Nah, berarti ini merupakan segitiga siku-siku sama kaki. Panjang LM 3 cm. Perbandingan saya tuliskan dengan warna merah, yaitu 1 banding 1 banding akar 2. Nah, kemudian ditanya panjang sisi KL dan KM. Kita jawab dulu yang panjang sisi KL. Caranya menggunakan perbandingan. Ya, biar lebih mudah, saya suka membandingkan yang ditanya dulu dengan yang diketahui. Menurut saya itu lebih mudah. Jadi yang ditanya di sini KL dibanding dengan yang diketahui kan LM. Jadi yang ditanya KL diketahui LM. KL dibanding LM. Nah, perbandingannya bagaimana? Yang warna merah. KL 1 dibanding LM juga 1. Nah, seperti ini. KL-nya tidak tahu, LM-nya 3. 1 dibagi 1 ya 1. Kemudian ini KL, ini kan dibagi 3, berarti saya pindah ke ruas kanan jadi kali 3 ya. 1 kali 3 sama dengan 3. Jadi panjang KL 3. Nah, kalau misalnya ada yang sudah tahu tanpa menghitung bahwa KL ini 3. Karena ini kan segitiga siku-siku sama kaki. Kalau sama kaki kan ini panjangnya sama KL dan LM. Berarti kan nggak perlu menghitung KL ini kita tahu pasti sama dengan LM yaitu 3. Boleh dijawab seperti itu juga boleh. Nah, selanjutnya kita jawab sisi KM. Maka kita gunakan perbandingan. Yang ditanya dibanding dengan yang diketahui ya. Yang ditanya KM. KM dibanding dengan LM. KM di sini perbandingannya akar 2 dibanding LM-nya 1. Nah, kita masukkan angkanya KM tidak tahu, LM panjangnya 3. Akar 2 dibagi 1 sama dengan akar 2. Maka ini KM sama dengan, ini dibagi 3 kan, saya pindah ke kanan menjadi dikali 3. Jadi KM sama dengan akar 2 kali 3. KM sama dengan 3 akar 2. Jadi panjang sisi KL sama dengan 3 cm dan panjang sisi KM 3 akar 2 cm. Paham ya? Selanjutnya nomor 2, ini contoh soalnya mirip dengan nomor 1, hanya saja yang diketahui di sini sisi KM. Jadi sisi KM-nya adalah akar 18. Kita langsung tuliskan perbandingannya di sini 1 banding 1 banding akar 2 untuk hipotenusanya. Dan panjang sisi KM-nya adalah akar 18. Maka langsung kita hitung sisi KL yang ditanyakan sisi KL, berarti KL kita bandingkan dengan KM yang diketahui sama dengan KL itu kan 1, KM-nya akar 2, berarti 1 banding akar 2. KL belum tahu, KM-nya akar 18, kita tuliskan di situ 1 per akar 2 kita tuliskan di ruas kanan. Kemudian KL ini kan dibagi akar 18, berarti kita pindah ruas ke kanan dikali akar 18. Jadi KL sama dengan 1 kali akar 18 per akar 2.
KL sama dengan 1 kali akar 18, tetapi akar 18 per akar 2. Akar 18 dibagi akar 2 sama dengan akar. Akar berapa? 9. 9 dari mana? 18 dibagi 2. 9. 9 di akar, hasilnya adalah 3. Nah, KL ketemu. Kita hitung selanjutnya LM. LM kalau menggunakan perbandingan, kita hitung LM ini saya bandingkan dengan KL. Saya pilih yang angka perbandingannya mudah, yaitu 1 di sini. LM-nya 1, KL-nya 1. Berarti ini 1 banding 1. LM-nya belum tahu, KL-nya kan 3. Ini sudah diketahui 3. 1 bagi 1, 1. LM berarti 1 kali 3. LM sama dengan 3. Nah, ini kan tanpa dihitung kita tahu karena ini segitiga siku-siku sama kaki, ini sama kaki, berarti sisinya kan sama, 1 banding 1. Berarti ini kalau LM 3, kalau KL 3, LM juga 3. Nah, jadi panjang sisi KL adalah 3 cm dan panjang sisi LM juga 3 cm. Selanjutnya, contoh nomor 3. Tentukan nilai A dan B pada gambar segitiga siku-siku berikut jika diketahui nilai C adalah 10. Nah, ini sudah diketahui gambarnya. Nilai A dan B belum tahu, C-nya ini 10 hipotenusa. Sudutnya ini yang siku-siku 90 derajat, yang ini 60 derajat, otomatis yang ini berapa? 30 derajat. Karena jumlah ketiga sudut segitiga kalau dijumlahkan adalah 180 derajat. Nah, kemudian untuk perbandingannya di depan sudut 30 derajat yang paling kecil perbandingannya adalah 1. Di depan sudut 60 derajat perbandingannya adalah akar 3. Di depan sudut 90 derajat perbandingannya 2. Oke. Lalu kita gunakan perbandingan untuk menghitung nilai A. A dibanding C. A-nya perbandingan di sini 1 dibanding 2 berarti. Nah, A belum tahu, C-nya 10 sama dengan 1 banding 2. Nah, ini A sama dengan 10-nya saya pindah menjadi dikali 10. Berarti 1 kali 10 dibagi 2. A sama dengan 5. Untuk sisi B. Nah, B banding C ini sama dengan B-nya ini kan akar 3. Berarti akar 3 dibanding 2. B belum tahu, C-nya 10. Ini C saya ganti 10. B belum tahu. Sama dengan akar 3 per 2. Ini berarti B dibagi 10. Kalau dibagi pindah jadi kali ya. Jadi akar 3 per 2 kali 10. Jadi ini 10 bisa ya dibagi 2, maka kita hitung 10 bagi 2 adalah 5. Berarti akar 3 kali 5. B sama dengan 5 akar 3. Nah, ketemu deh. Jadi nilai A sama dengan 5 dan B sama dengan 5 akar 3. Nah, ini yang diketahui kan hanya satu sisi saja, hipotenusa. Dua sisi yang lainnya itu tidak diketahui. Sehingga walaupun ini segitiga siku-siku, kita tidak bisa menggunakan teorema Pythagoras yang C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Karena masih ada dua sisi yang belum diketahui. Namun di sini pada soal ini kan segitiga siku-sikunya khusus. Ada sudut-sudut yang diketahui kan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi ada dua segitiga khusus itu. Maka untuk mengerjakannya menggunakan rumus perbandingan. Seperti itu. Oke, paham ya? Baiklah, sampai di sini dulu penjelasan Bu Linda mengenai cara menentukan jenis segitiga
kemudian triple Pitagoras, dan segitiga siku-siku khusus. Semoga kalian bisa memahami. Untuk latihan di rumah, kalian bisa mengerjakan soal-soal berikut. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.